Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi meningkatkan kesadaran petani dalam pemupukan berimbang padi sawah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebale, Kabupaten Batubara. Yang saya hormati Ibu Pembimbing, penguji, dan mentor yang telah hadir di Zoom ini. Harapan saya nantinya saran-saran untuk perbaikan rancangan ini sangatlah saya butuhkan. Dalam rancangan ini terdapat 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 identifikasi dan analisa isu, dan bab ketiga strategi penyelesaian isu terpilih. Bab 1 pendahuluan, kemudian latar belakang. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah satu, teknologi informasi sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Hal tersebut membuat transfer pengetahuan menjadi lebih cepat dan pelayanan pendidikan kepada konsumen menjadi lebih baik. Kedua, pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak terlepas dari peran aparatur sipil negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Salah satu tujuan tersebut adalah menciptakan good governance. Yang ketiga, berdasarkan hasil observasi penulis selama menjalankan tugas selama lebih kurang 18 bulan di wilayah kerja penyuluhan pertanian Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebale, yang didukung oleh hasil bimbingan bersama Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sebale di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara, sekaligus merupakan mentor penulis dalam melaksanakan aktualisasi. Maka memperoleh 3 core issue yang sesuai dengan tupoksi penulis dan yang saat ini sedang terjadi di wilayah binaan penulis. Tupoksi organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Batubara Nomor 76 Tahun 2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang rincian tugas dan fungsi organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara berada di Jalan Haji Barus Siregar, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, kode pos 21256. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanian dan perkebunan, serta tugas pembantu. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020, tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode penyuluhan pertanian. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Sejalan dengan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batubara yang telah diamanatkan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, maka dirumuskan tujuan jangka menengah sebagai berikut: meningkatnya pertumbuhan hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, terwujudnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dan sasaran adalah sebagai berikut: meningkatkan pertumbuhan hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan,
serta meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan industri, serta pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini yaitu satu, mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS berakhlak dalam pelaksanaan tupoksi penyuluhan pertanian lapangan di unit kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sebalai, instansi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara. Kedua, meningkatkan pengetahuan pelaku utama yaitu petani dalam pemupukan berimbang padi sawah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pelaku utama yaitu petani dalam pemupukan berimbang padi sawah. Manfaat rancangan aktualisasi bagi penulis yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir dari pelatihan dasar CPNS melalui penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak, mengimplementasikan manajemen ASN yang baik dan pengembangan smart ASN yang inovatif agar menjadi seorang penyuluh pertanian PNS yang profesional dan berkarakter. Bagi unit kerja, menjadi langkah awal starting point untuk menyelesaikan isu-isu yang terjadi di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara, dengan memedomani kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang akan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk berkolaborasi agar mencapai tujuan penyuluhan pertanian dan sejalan dengan visi dan misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara. Bagi pelaku utama atau petani, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik melalui peningkatan kesadaran petani dalam pemupukan berimbang padi sawah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara, guna menunjang teknik budidaya tanaman padi yang lebih baik. Bab 2, identifikasi dan analisa isu. Identifikasi isu. Ada 3 isu utama yang ada di wilayah kerja penyuluhan pertanian Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara. 1. Rendahnya pemanfaatan jerami padi oleh petani sebagai kompos atau pupuk organik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara. Kedua, rendahnya kesadaran petani dalam pemupukan berimbang padi sawah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara. Dan yang ketiga, kurangnya data kelompok tani dalam mendukung sistem manajemen penyuluhan pertanian dan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara. Analisa dan penetapan isu terpilih. 1. Analisa APKL. Di dalam analisa APKL ini kita menggunakan kriteria A, yaitu aktual, yaitu isu tersebut memang benar-benar sedang hangat atau ada di lokasi. Kemudian yang P-nya problematik, apabila isu ini tidak ditangani maka akan semakin menambah masalah. Kemudian kekhalayakan, ini menyangkut hajat hidup atau kepentingan orang banyak, dan L-nya adalah layak, yaitu sesuai dengan tupoksi dari penulis. Maka 3 isu ini memenuhi syarat. Kedua, analisa USG. Di dalam analisa isu USG ini, kriteria yang digunakan yaitu punya urgen, itu dilihat dari tersedianya waktu dan mendesaknya. Kemudian S-nya itu serius,
Dilihat dari tingkat keseriusan dari masalah dan dampak masalah, kemudian D-nya grow, artinya tingkat perkembangan dari masalah. Di dalam analisa isu USG ini, kita menggunakan skala 1 sampai 5, di mana angka terendahnya 1 dan angka tertingginya 5. Dari 3 isu di atas, dapat kita lihat bahwa isu nomor 2, yaitu rendahnya kesadaran petani dalam pemupukan berimbang padi sawah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebale, Kabupaten Batubara, jumlah nilai atau skor yang kita dapat yaitu yang tertinggi, sehingga isu ini merupakan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Bab 3, strategi penyelesaian isu terpilih. 1. Kegiatan kreatif. Kegiatan kreatif ini yaitu kegiatan yang kita buat untuk menyelesaikan isu yang telah kita pilih. Adapun kegiatan tersebut, 1, diantaranya pembuatan media penyuluhan leaflet tentang pemupukan berimbang padi sawah. Kedua, penyuluhan tentang pentingnya pemupukan berimbang padi sawah. Ketiga, melakukan demonstrasi cara penggunaan alat perangkat uji tanah sawah atau PUTS. Keempat, supervisi atau evaluasi kepada petani dalam penerapan pemupukan berimbang. Dan yang kelima, pembuatan media elektronik dalam bentuk infografis mengenai pemupukan berimbang padi sawah. Kegiatan yang dikaitkan dengan core value ASN berakhlak. Dari 5 kegiatan yang kita buat tersebut, ada beberapa core value ASN berakhlak yang kita masukkan, di antaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Hal ini kita lakukan sebagai wujud nyata pelayanan prima untuk mencapai kepuasan masyarakat dan memudahkan saya dalam mencapai sasaran pencapaian tugas. Rencana kegiatan. 1. Pembuatan media penyuluhan leaflet tentang pemupukan berimbang padi sawah. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi dengan mentor dan pimpinan, mengumpulkan informasi tentang pemupukan berimbang padi sawah, membuat draft leaflet, mencetak draft leaflet, dan selanjutnya menyebarkan leaflet kepada petani pada saat kegiatan penyuluhan. Output atau hasil yang kita harapkan yaitu salinan atau soft copy digital leaflet 30 lembar. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan. 1. Terbuka dalam bekerja sama untuk mendapatkan nilai tambah, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kemudian bertindak proaktif dalam menjalankan tugas, dan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, penguatan sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sasaran organisasi menguatkan pengetahuan sumber informasi di bidang pertanian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penguatan nilai organisasi yaitu integritas, kreatif, dan inovatif, pembelajaran tanpa pamrih. 2. Penyuluhan tentang pentingnya pemupukan berimbang padi sawah. Tahapan kegiatannya berkoordinasi dengan mentor atau pimpinan untuk kegiatan penyuluhan tentang pemupukan berimbang padi sawah. Kedua, membuat draft undangan kepada petani. Ketiga, mengundang masing-masing petani untuk mengikuti penyuluhan. Keempat, melaksanakan penyuluhan. Kelima, memberikan
1. Sesi tanya jawab kepada petani. Output atau hasil kegiatan penyuluhan kepada petani tentang pemupukan berimbang padi sawah. Keterkaitan substansi mata pelatihan. 1. Terbuka dalam bekerja sama untuk mendapatkan nilai tambah. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu orang lain dalam belajar. Kemudian kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, penguatan sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Sasaran organisasi menguatkan pengetahuan sumber informasi di bidang pertanian yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Penguatan organisasi, integritas, kreatif dan inovatif. 3. Melakukan demonstrasi cara penggunaan alat perangkat uji tanah sawah atau PUTS. Tahapan kegiatan, berkoordinasi dengan mentor dan pimpinan untuk kegiatan demonstrasi cara. Membuat draft undangan kepada petani. Mengundang masing-masing petani untuk mengikuti demonstrasi cara menggunakan PUTS. Melaksanakan demonstrasi cara penggunaan PUTS. Kemudian memberikan waktu sesi tanya jawab kepada petani. Output atau hasilnya yaitu kegiatan demonstrasi cara penggunaan PUTS, keterkaitan substansi mata pelatihan, terbuka dalam bekerja sama untuk mendapatkan nilai tambah, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu orang lain belajar, kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, penguatan sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sasaran organisasi menguatkan pengetahuan sumber informasi di bidang pertanian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penguatan nilai organisasi yaitu integritas, kreatif, dan inovatif, pembelajaran tanpa pamrih. Keempat, supervisi atau evaluasi kepada petani dalam penerapan pemupukan berimbang. Tahapan kegiatan, 1. Berkoordinasi dengan mentor dan pimpinan, menjumpai petani responden atau ketua kelompok, melakukan diskusi dan tanya jawab tentang pemupukan berimbang, pencatatan data petani responden dan hasil diskusi, kemudian merekap hasil diskusi atau tanya jawab tentang pemupukan berimbang. Output atau hasil yang kita peroleh, data petani yang melakukan dan tidak melakukan pemupukan berimbang, keterkaitan substansi mata pelatihan, terbuka dalam bekerja sama untuk mendapatkan nilai tambah, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu orang lain belajar, kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, yaitu penguatan sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sasaran organisasi menguatkan pengetahuan sumber informasi di bidang pertanian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penguatan nilai organisasi, integritas, kreatif, dan inovatif, pembelajaran tanpa pamrih. 5. Pembuatan media elektronik dalam bentuk infografis mengenai pemupukan berimbang padi sawah. Tahapan kegiatan, berkoordinasi dengan mentor dan pimpinan, mengumpulkan informasi tentang pemupukan berimbang padi sawah, membuat draft infografis tentang pemupukan berimbang, mencetak draft infografis tentang pemupukan berimbang padi sawah, mempublikasikan infografis di media sosial. Output atau hasilnya, infografis tentang pemupukan berimbang padi sawah di FB dan Instagram. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, terbuka dalam bekerja sama untuk mendapatkan nilai tambah, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, proaktif, melakukan tugas dengan kualitas terbaik, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, penguatan sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,
Sasaran organisasi menguatkan pengetahuan sumber informasi di bidang pertanian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penguatan nilai organisasi, integritas, kreatif, dan inovatif, pembelajaran tanpa pamrih. Rencana jadwal kegiatan. Kegiatan direncanakan akan dilakukan di wilayah kerja penyuluhan pertanian Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebale, Kabupaten Batubara, yang akan dimulai dari minggu pertama bulan September 2022 sampai dengan minggu pertama bulan Oktober 2022. Di antaranya untuk kegiatannya yaitu pembuatan media penyuluhan leaflet tentang pemupukan berimbang padi sawah, yaitu di minggu pertama bulan September. Kemudian penyuluhan tentang pentingnya pemupukan berimbang padi sawah di minggu pertama bulan September. Ketiga, melakukan demonstrasi cara penggunaan alat perangkat cuci tanah sawah di minggu kedua dan ketiga bulan September. Keempat, supervisi atau evaluasi kepada petani dalam penerapan pemupukan berimbang, yaitu di minggu keempat bulan September. Kemudian 5, pembuatan media elektronik dalam bentuk infografis mengenai pemupukan berimbang padi sawah, yaitu di minggu pertama bulan Oktober. Demikian rancangan aktualisasi yang saya buat. Semoga dapat menjadi solusi bagi isu terpilih dengan tahapan yang sudah direncanakan, yaitu dari kegiatan 1 sampai dengan 5. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran petani dalam pemupukan berimbang padi sawah di wilayah kerja penyuluhan pertanian Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebale, Kabupaten Batubara. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih.